Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Muhammad Tri Fauzan, di Mapel Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 8. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi mengenai gerak benda serta hukum Newton. Nah, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kalian mempersiapkan alat tulis yang diperlukan, serta jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum kalian belajar. Oke, yang pertama ada gerak. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar monitor kalian masing-masing. Di situ ada mobil, kemudian ada pepohonan. Nah, gerak bisa kita artikan sebagai perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap benda lain. Yang dimaksud itu sebagai titik acuannya. Nah, gerak itu sendiri dia selalu bersifat relatif. Nah, misalnya ya, ketika kalian sedang berada di dalam mobil yang bergerak ya, yang melintas, kemudian kalian melihat seorang pengamat yang berada di pinggir jalan. Nah, bagi si pengamat yang berada di pinggir jalan, dia melihat kalian sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota. Nah, sedangkan kalian yang berada di dalam mobil, kalian melihat bahwa pengamat, pengamat yang ada di jalan, dia bergerak berlawanan dengan gerak kalian. Gerak benda itu bisa dikatakan bersifat relatif, itu tergantung pada pergunakan. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ya, gerak. Gerak di sini ada dua jenis. Yang pertama gerak berdasarkan titik acuan dan ada gerak berdasarkan lintasannya. Yang pertama ada gerak nyata. Gerak nyata ya. Gerak nyata maksudnya adalah gerak yang benar-benar terjadi. Maksudnya gimana? Kok gerak yang benar-benar terjadi? Maksudnya adalah titik acuan dalam keadaan diam. Misalnya tadi, saat kalian berdiri di dekat pohon. Nah, saat kalian berdiri di dekat pohon, kalian melihat bus yang bergerak. Nah, sehingga yang menjadi titik acuan adalah pohonnya. Karena apa? Pohonnya tidak bergerak. Namun, ketika kalian berada di dalam mobil, kalian melihat pohon yang ada di pinggir jalan. Sehingga yang menjadi titik acuannya adalah kalian yang berada di dalam mobil. Nah, kemudian ada gerak semu. Gerak yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya, kita berada di dalam mobil saat melaju. Nah, ketika kita melihat pohon-pohon bergerak, nah, yang menjadi titik acuan adalah mobil kita yang bergerak. Kemudian kita melihat pohon yang bergerak secara berlawanan arahnya. Nah, itulah yang disebut dengan gerak semu. Kemudian ada gerak berdasarkan lintasannya. Yang pertama ada gerak lurus. Gerak lurus itu merupakan gerak yang lintasannya itu lurus. Yang lurus ya. Nah, itu vertikal atau horizontal atau mendatar. Nah, itu yang dinamakan gerak lurus karena lintasannya lurus. Kemudian ada gerak parabola. Bisa dikatakan sebagai gerak parabola. Itu misalnya ya, ketika kalian bermain bola, kemudian kalian menendang bola. Nah, ketika bola melambung, dia akan sekilas membentuk lintasan. Nah, lintasannya itu berbentuk setengah lingkaran. Nah, itu yang dinamakan dengan gerak parabola. Kemudian ada gerak melingkar. Gerak melingkar itu misalnya adalah gerak yang ada di ban.
ban sepeda kalian. Nah, itu kan melingkar, dia bergerak melingkar. Nah, oke, kita lanjutkan. Bisa kalian perhatikan gambar mobil yang ada di samping. Nah, mobil itu melaju bergerak sejauh 10 km dari titik awalnya, kemudian dia melaju ke samping kiri sejauh 10 km. Kemudian dia mundur sejauh 3 km. Nah, sejauh 3 km. Nah, kira-kira jaraknya berapa dan perpindahannya berapa? Nah, sebelum kita tahu berapa jumlah jarak dan perpindahannya, kita harus tahu dulu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Yang pertama, jarak. Nah, secara logika, kalau kita pikir-pikir, jarak itu lintasan tempuh kita dari titik awal kita mulai bergerak sampai titik akhir kita berhenti. Berarti jarak itu adalah jumlah keseluruhan dari kita mulai bergerak sampai kita berhenti. Nah, kemudian kalau kita lihat titik awalnya adalah di awal itu, kemudian dia berjalan sebanyak 10 km, kemudian dia mundur 3 km, sehingga jarak yang diperoleh adalah 10 km ditambah 3 sama dengan 13 km. Nah, itulah yang dinamakan jarak. Jarak itu adalah lintasan tempuh dari titik awal kita mulai bergerak sampai titik akhir kita berhenti, sehingga jarak yang diperoleh adalah 13 km. Sedangkan perpindahan itu bisa kita lihat hanya pada titik awal dan titik akhir mobil. Nah, jadi perpindahan itu adalah perubahan dari posisi awal sampai posisi akhir tadi yang dilihat ya. Nah, sehingga kira-kira panjang lintasan dari titik awal sampai titik akhir itu berapa? Nah, perpindahannya adalah bisa kita hitung 10 km kemudian dikurangi sebesar 3 km, sehingga perpindahannya dapat dihasilkan sebesar 7 km. Nah, itu yang dinamakan perpindahan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jarak adalah panjang dari lintasan yang ditempuh. Jadi jumlah total lintasannya. Sedangkan perpindahan, perubahan dari posisi awal ke posisi akhir, yang mana posisi awalnya tadi kita berjalan sejauh 10 km, kemudian kita mundur 3 km, sehingga posisi awalnya dikurangi dengan posisi akhir, yaitu 10 kurangi 3, sehingga didapatkan hasil 7 km. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Itu ada lintasan ada titik A sebagai titik awalnya, kemudian yang terakhir ada titik B sebagai titik akhirnya. Nah, biasanya kita lihat dengan mata arah angin ya. Kalau ke atas berarti itu utara, kemudian kalau ke kanan itu adalah timur. Nah, untuk kemudian kita hitung jarak. Nah, jarak itu adalah panjang dari lintasan awal sampai lintasan akhir. Jadi total keseluruhan dari lintasan yang kita tempuh. Jadi jarak yang diperoleh adalah 3 tambah 4 sama dengan 7 meter. Tinggal dijumlahkan saja. Sedangkan untuk perpindahannya kita lihat di titik A.
titik A sebagai titik awalnya dan di titik B sebagai titik akhir. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik A sampai titik B. Nah, bisa kita lihat sehingga perpindahan itu bisa kita hitung dengan suatu rumus yang dinamakan dengan rumus Pythagoras, yaitu akar dari A pangkat 2 plus B pangkat 2, sehingga tinggal dimasukkan saja. Misalnya A nya 3, B nya 4. Nah, sehingga bisa dihasilkan hasil akhirnya yaitu 5 meter. Sehingga perpindahan dari titik A sampai titik B adalah sebesar 5 meter. Kemudian ada kecepatan dan kelajuan. Kecepatan merupakan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah. Maaf ya sebelumnya kita Nah, saya ulangi, kecepatan. Kecepatan itu besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah. Nah, vektor itu apa sih? Nah, vektor itu arah ya. Vektor itu arah. Nah, sehingga pada kecepatan ini, kira-kira kita menggunakan jarak atau perpindahan. Nah, jarak atau perpindahan. Nah, jawabannya adalah perpindahan. Karena apa? Karena kecepatan itu besaran vektor, yaitu arahnya yang menggunakan arah. Sehingga didapatkan rumusnya kecepatan sama dengan perpindahan dibagi perubahan. V sama dengan delta S per delta T. Kemudian ada besaran skalar. Nah, kalau skalar itu sendiri itu dia hanya berupa nilai, sehingga dia tidak melihat posisi ataupun arahnya. Sehingga kelajuan dia menggunakan jarak tempuh suatu lintasan. Sehingga diperoleh rumus kelajuan sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh, atau V sama dengan sigma S per sigma T. Sedangkan untuk satuannya delta S itu adalah M meter atau kilometer. Kemudian delta T itu satuannya sekon atau jam. Kalau V satuannya adalah meter per sekon atau kilometer per jam. Sedangkan untuk kelajuan satuannya sama ya. Sigma S meter atau kilometer, sigma T itu sekon atau jam. Kalau V itu meter per sekon atau kilometer per jam. Nah, ini ada contoh soal. Misalnya seorang pengendara motor bergerak di lintasan seperti gambar di samping. Nah, kalian perhatikan gambar di samping. Nah, kemudian selang waktu yang ditempuh, pengendara dari posisi awal ke akhir itu sebesar 30 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk berpindah dari titik awal sampai titik akhir itu sebesar 30 menit. Nah, ini pertanyaannya adalah berapa kecepatan dan kelajuan motor tersebut. Nah, kalian perhatikan gambar lintasan di samping. Nah, kalau kita lihat gambar lintasan yang ada di samping itu persis sama dengan persegi. Nah, kalau di awal tadi ada segitiga, sehingga kita hitung dengan rumus Pythagoras. Di sini ada lintasan yang berbentuk seperti persegi, sehingga bisa kita tarik garis lurusnya, ya. Garis merah itu sebagai garis lurusnya. Itu yang dinamakan dengan perpindahannya. Perpindahan itu adalah posisi awal ke posisi akhirnya.
sehingga bisa kita ketahui jarak lintasan ya dari titik awal sampai titik akhir itu adalah tinggal dijumlahkan saja. 12 tambah 6 tambah 12 itu adalah 30 km. Kemudian perpindahannya itu delta S ya, yaitu sebesar 6 km. Kemudian waktu. Nah, bisa kalian ingat ya, tadi waktu itu satuan dari waktu itu adalah sekon sama jam. Sekon sama jam. Kalau sekon itu pasangannya adalah meter. Sedangkan kalau jam dia pasangannya dengan kilometer. Sedangkan di sini kebanyakan satuannya menggunakan kilometer. Nah, sehingga waktunya itu menit kita rubah menjadi jam, sehingga diperoleh 30 menit dikalikan 1 jam per 30 menit sama dengan setengah jam. Nah, itu ya untuk waktu. Kemudian yang dipertanyakan adalah kecepatan dan kelajuannya. Kemudian kita jawab kecepatan. Nah, perpindahan. Kecepatan itu rumusnya perpindahan dibagi dengan perubahan waktu. Di sini perpindahannya adalah kilometer, kemudian waktu yang diperlukan adalah setengah jam. Nah, sehingga kecepatannya itu sebesar 12 km per jam. Nah, kemudian ada kelajuan. Kelajuan rumusnya adalah jarak tempuh, jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuhnya. Di sini jaraknya ya dari titik awal sampai titik akhir itu adalah 30 km. Kemudian waktu yang ditempuh, waktu tempuhnya adalah setengah jam, sehingga diperoleh kecepatannya sebesar 60 km per jam. Nah, oke, kita lanjut. Ada percepatan. Percepatan sendiri merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk sistem rumusnya, percepatan itu diberi simbol dengan huruf A kecil. Nah, rumusnya adalah percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Berarti delta V per delta T. Nah, untuk delta V sendiri satuannya adalah meter per sekon. Kemudian delta T itu adalah sekon. Sehingga satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Ini ada contoh soal. Contohnya, sebuah sepeda motor mula-mula dia bergerak dari kecepatan 2 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon selama 10 detik. Nah, berapa percepatan motor tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan adalah percepatannya. Kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Yang diketahui adalah kecepatan awal. Kecepatan awalnya sebesar 2 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 6 meter per sekon. Dan waktu yang ditempuh adalah 10 sekon. Sehingga tinggal kita masukkan di rumusnya aja ya. Yang pertama ada perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan yaitu ini sebelum minta maaf ya, ini yang baris kedua dari rumus percepatan itu kebalik ya. Itu harusnya V2 kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, yang mana hasilnya diperoleh dengan 0,4 meter per sekon. Ini kita lanjut. Di sini ada gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan merupakan gerak benda pada lintasan yang lurus dan memiliki kecepatan tetap. Adapun grafiknya itu seperti yang ada di gambar layar monitor kalian. Di situ ada grafik kecepatan terhadap waktu, sehingga percepatannya itu sama dengan 0. Sehingga grafiknya itu mendatar. Karena kecepatan dari GLB
itu dia kecepatannya konstan. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan, yang mana gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan, sehingga percepatan benda bernilai tetap. Adapun grafiknya, kecepatan terhadap waktu. Nah, ketika suatu benda bergerak, kemudian dia dipercepat, nah otomatis grafiknya dia akan naik seperti gambar yang ada di monitor. Nah, sedangkan kalau diperlambat, suatu benda bergerak terus dia diperlambat, otomatis grafik kecepatan terhadap waktu itu akan menurun seperti gambar di monitor kalian. Sehingga persamaan sistematis GLB adalah VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Kemudian ada S sebagai jarak sama dengan V0 plus minus setengah kali AT kuadrat. Ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Yang mana VT itu sebagai kecepatan pada waktu tertentu, kemudian V0 itu sebagai kecepatan awal, kemudian S itu sebagai jarak, kemudian A itu adalah percepatan, dan T adalah waktu. Nah, ada yang perlu kalian lingkari atau NB plus minus pada rumus tersebutnya. Misalnya pada VT sama dengan V0 plus minus AT. Nah, kenapa kok ada plus minus? Nah, seumpama ada suatu benda dia dipercepat, ada kata-kata dipercepat. Nah, maka tanda yang digunakan adalah plusnya. Nah, tanda plus digunakan ketika suatu benda itu bergerak dengan dipercepat. Nah, beda lagi kalau diperlambat. Kalau diperlambat, tanda yang digunakan adalah minus. Oke, lanjut. Nah, ini ya gambarnya ya. Ini gambar jejak ketukan pada pita ticker timer. Ketika benda diketuk, kemudian dia diketuk dengan percepatan yang tinggi. Nah, hasilnya titik-titiknya akan seperti itu. Oke, lanjut. Ada contoh soal. Nah, ini contoh soalnya ya. Sebuah benda awalnya bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Kemudian mengalami perlambatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan benda pada sekon keempat berapa? Oke, kita tulis yang diketahui apa saja. Yang pertama ada kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya itu adalah 8 meter per sekon. Kemudian perlambatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Dan waktunya itu adalah 4 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan pada sekon keempat, pada waktu yang keempat. Sehingga bisa kita kerjakan menggunakan rumus VT sama dengan V0 kurangi AT. Kenapa kok menggunakan tanda kurang? Nah, karena apa? Karena benda yang bergerak itu dia diperlambat, sehingga tanda yang digunakan adalah negatif. Sehingga bisa diperoleh hasilnya adalah 8 meter per sekon dikurangi 1 dikalikan 4 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, diingat-ingat baik-baik ya. Ketika diperlambat, tanda yang digunakan adalah negatif. Berbeda lagi ketika mengalami percepatan. Nah, tanda yang digunakan adalah plus. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal lagi. Ada contoh soal berupa grafik ya, grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, itu ada pertanyaan, titik yang menunjukkan sepeda mengalami gerak lurus beraturan adalah titik B dan C. Karena apa? Ketika suatu benda mengalami GLB,
gerak lurus beraturan, otomatis kecepatannya itu konstan. Kecepatannya konstan ya. Sehingga grafik yang digunakan ya tetap mendatar. Berbeda lagi ketika GLBB dipercepat. Nah, dia grafiknya akan naik ke atas. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan gaya dan hukum Newton. Gaya dan hukum Newton. Gaya. Nah, gaya sendiri bisa didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan. Sehingga gaya yang diberikan pada suatu benda. Nah, gaya itu bisa merubah apa? Merubah arah gerak benda serta mengubah bentuk dan ukuran suatu benda. Misalnya gaya dapat merubah arah. Nah, ketika kalian mendorong suatu benda ke arah kanan, nah otomatis dia akan bergeser ke arah kanan. Kemudian gaya itu dapat merubah bentuk. Nah, misalnya ketika kalian bermain lilin itu ya, lilin yang bisa dibentuk-bentuk, ketika kalian memberikan gaya kepada lilin, dia bentuknya akan berubah. Nah, sedangkan lambang dari gaya itu adalah F atau force. Kemudian satuan dari gaya itu ada N atau Newton. Kemudian mengukur gaya. Nah, ini ya. 1 Newton itu sama dengan 10⁵ Dn. 1 Newton atau 1 Newton per Dn itu adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat pada benda yang bermassa 1 kilogram. Jadi 1 Newton itu bisa memberikan percepatan sebesar 1 meter. Nah, untuk mengukur gaya itu salah satu alat yang digunakan adalah neraca pegas seperti gambar yang ada di samping ya. Oke, kita lanjut. Ada resultan gaya atau paduan gaya. Sebelum dilanjutkan, bisa kalian sejenak mengongkek-ongkek tubuh kalian untuk merefreshkan otak kalian agar tidak tegang ya, karena ini materinya luar biasa. Nah, oke, kita lanjut. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di bawah tersebut. Itu ada benda, dia diberikan 2 gaya, yaitu gaya yang pertama dan gaya kedua, atau F1 dan F2. Nah, kedua gaya itu menarik benda dengan satu garis atau searah, atau arahnya itu sama, sehingga bisa dikatakan besar resultan kedua gaya tersebut sama dengan jumlah kedua gaya. Nah, misalnya, sehingga resultan kedua gaya itu bisa ditulis R sama dengan F1 plus F2. Dan arah resultan kedua gaya itu adalah ke kanan. Karena apa? F1 dan F2 nya itu dia searah. Jadi besar dari resultan gaya tersebut atau paduan gaya tersebut, dia besarnya itu sama dengan jumlah kedua gaya. Misalnya ketika kalian ada 2 orang ya, ketika ada 2 orang dia sedang menarik benda, menarik meja lah.
Nah, menarik meja dengan satu arah, misalnya arahnya ke kanan semua. Nah, masing-masing orang dia menggunakan gaya sebesar 10 dan 12. Sehingga resultan gaya yang diperoleh atau hasilnya adalah 10 tambah 12. Jadi 22. Nah, seperti itu. Kemudian ada paduan gaya yang mana dia berlawanan arah ya. Nah, misalnya di situ ada gambar suatu benda dia ada dua gaya yang saling tarik menarik dengan arah yang berbeda. Yang gaya pertama dia menarik benda itu ke arah kiri, kemudian ada gaya yang kedua dia menarik ke arah kanan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa besar resultan gaya tersebut itu menjadi selisih antara kedua gaya, sehingga dapat kita peroleh resultan kedua gaya itu adalah R sama dengan F2 kurangi F1. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Gaya itu ada dua macam. Yang pertama ada gaya sentuh, dan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Untuk gaya sentuh itu ada 3. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot merupakan dorongan atau tarikan yang bekerja pada suatu benda yang bersumber dari otot manusia. Nah, ketika kalian mendorong meja, mendorong kursi, nah itu yang dinamakan dengan gaya otot. Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh benda elastis. Misalnya adalah pir atau karet. Nah, ketika karet ditarik, nah itu ada yang dinamakan dengan gaya pegas, atau pir yang ditarik. Nah, itu ada yang dinamakan dengan gaya pegas. Kemudian ada gaya magnet. Gaya magnet itu merupakan gaya tarik terhadap kekuatan magnet yang menarik benda tertentu. Jadi gaya magnet itu gaya gerak yang dihasilkan oleh magnet untuk menarik benda tertentu, misalnya menarik besi atau apapun yang dapat ditarik. Kemudian ada gaya listrik. Nah, gaya listrik itu merupakan gaya yang dialami oleh suatu objek, entah itu apapun bendanya, yang dia memiliki muatan yang berada di dalam medan magnet. Nah, sehingga bisa menimbulkan gaya listrik. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul karena gesekan permukaan dari dua benda atau lebih. Misalnya di situ ada gambar ya. Ada gambar. Nah, di situ ada benda yang ditarik ke arah kanan. Nah, ketika benda itu ditarik, permukaan bawahnya itu akan menghasilkan gaya gesek dengan lantai yang ada di bawah, dengan permukaan lantai di bawah ya, sehingga arah gaya gesek dengan arah gerak benda itu berlawanan, sehingga dapat diperoleh persamaan gaya gesek kinetisnya itu adalah sigma F sama dengan M kali A, yang mana sigma F itu resultan gaya, jumlah resultan gaya sama dengan massa dikalikan percepatan benda. Oke, lanjut. Kemudian ada gaya berat atau gaya gravitasi. Nah, gaya berat atau gaya gravitasi merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda dan dirumuskan sebagai berikut, yang mana W sama dengan M kali G. W itu sebagai berat benda dengan satuannya adalah Newton, kemudian M itu adalah massa dengan satuannya kilogram, dan G itu percepatan gravitasi
Nah, untuk percepatan gravitasi biasanya itu untuk nilainya sudah ditentukan, yaitu ada nilai 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Lanjut, di situ ada hukum Newton. Ada hukum Newton ya. Hukum Newton sendiri ada tiga ya. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan yang hukum Newton 3. Oke, yang pertama ada hukum Newton 1. Pada hukum 1 Newton ini dia menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya, sehingga besar resultan gaya yang dihasilkan itu sama dengan 0. Karena apa? Karena dia selalu menjaga keseimbangannya, sehingga benda itu akan diam atau akan bergerak lurus beraturan, sehingga kecepatannya itu konstan. Kemudian ada hukum Newton 2. Nah, pada hukum Newton 2, yaitu percepatan suatu benda itu dia berbanding lurus dengan gaya yang bekerja. Jadi gaya dan percepatan dia berbanding lurus. Sedangkan percepatan dia akan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Walaupun arah percepatan itu sama dengan arah gaya. Misalnya ada dua benda ya, ada benda A sama benda B. Nah, benda A dia didorong dengan gaya sebesar 100 Newton. Kemudian ada benda B, dia didorong dengan gaya 200 Newton. Nah, kalau kita pikir-pikir, benda mana yang akan lebih cepat sampainya, benda A atau benda B? Nah, jawabannya adalah benda B. Karena apa? Gaya yang diberikan untuk mendorong benda itu adalah 200 Newton. Yang mana dijelaskan tadi pada hukum 2 Newton dijelaskan percepatan itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Sehingga semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan benda itu juga semakin besar. Nah, itu ya, gaya berbanding lurus dengan percepatan. Ketika kalian mendorong suatu benda dengan gaya yang besar, maka percepatan pun akan besar juga. Sehingga bisa diperoleh sistematis rumusnya adalah sigma F sama dengan meter kali A atau percepatan. Maaf ya. M itu massa, A itu percepatan. Kemudian ada hukum 3 Newton. Nah, ini pada hukum 3 Newton itu dijelaskan bahwa ketika suatu benda satu sebagai F aksi ya, dia memberikan gaya pada benda kedua atau bisa disebut dengan F reaksi. Maka benda yang kedua sebagai F reaksi akan memberikan gaya reaksi yang sama terhadap benda satu. Namun arahnya itu berlawanan. Ada juga hukum 3 Newton ya. Hukum 3 Newton itu bisa disebut dengan hukum aksi reaksi. Jadi untuk setiap aksi otomatis akan ada suatu reaksi yang sama walaupun arahnya itu berlawanan. Nah, ini ya, perlu kita tekankan lagi bahwa gaya aksi dan gaya reaksi itu dia bekerja pada benda yang berbeda ya.
sehingga bisa diperoleh F aksi sama dengan minus F reaksi. Contoh soal. Nah ini ya, ada contoh soal ya. Itu ada benda, ada benda yang diberikan 3 gaya, yang mana 2 gaya satu arah, yang satu adalah berlawanan arah. Gaya yang pertama itu ada 15 Newton yang mendorong benda ke arah kanan, kemudian ada 10 Newton itu ke arah kanan, dan 20 Newton itu ke arah kiri. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan, yang ditanyakan adalah massa benda. Kemudian kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Yang diketahui adalah gaya 15, 10, dan 20. Kemudian ada percepatannya adalah 0,005 meter per sekon kuadrat. Sehingga untuk resultan gayanya atau sigma F-nya itu adalah 15 ditambah 10. Lah kenapa kok 15 ditambah 10? Karena apa? Karena kedua gaya tersebut adalah searah. Sesuai yang saya diskusikan di awal tadi, pada resultan yang satu arah, yang searah. Nah, ketika satu arah, kedua gaya itu jumlahnya sama atau dijumlahkan saja. Jadi 15 tambah 10, kemudian dikurangi 20. Kenapa kok dikurangi? Ya karena dia arahnya ke kiri, dia berlawanan arah. Nah, ketika ada 2 gaya yang berlawanan arah, nah dia untuk resultan gayanya itu dikurangi, atau F2 dikurangi F1, sehingga diperoleh jumlah F-nya itu 5 Newton. Kemudian kita masukkan rumus sigma F sama dengan M kali A, sehingga dihasilkan sigma F-nya adalah 5 Newton. Dan yang ditanyakan adalah masanya, dan percepatannya adalah 0,005. Sehingga massa yang diperoleh adalah 1000 gram. Nah, oke. Alhamdulillahi jazakumullah khairah. Muga-muga paring manfaat lancar dan barokah. Nah, itu ya sedikit penjelasan dari saya. Nanti kalau dari kalian ada yang kurang paham atau kurang mengerti, bisa kalian tanyakan langsung kepada saya, nanti langsung saya jelaskan. Dan untuk tugas dari saya, bisa kalian klik link yang ada di deskripsi video. Di situ ada tugas dari saya, kalian kerjakan dan kemudian dikumpulkan ke saya. Yang untuk yang ada di pondok bisa langsung dikerjakan, dikumpulkan di meja saya. Untuk yang ada di rumah masing-masing bisa dikerjakan di buku atau selembar kertas, kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor saya. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.